Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, berkah nikmat iman dan Islam serta maunahnya dari Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita berupa salat Jumat berjamaah di Masjid Ar-Ridha Kebbi Bank. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi bekal kita untuk menghadap keharibaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat pertama ini di bulan Januari 2025 bertepatan dengan Jumat pertama di bulan Rajab 1446 Hijriah. Awal dari kebaikan tahun kita, awal dari bulan Muharram, bulan haram kita yang keempat, dan mudah-mudahan di awal prosesnya baik, di tengah baik, dan hasilnya baik. Dan di bulan Rajab ada banyak keutamaan, bahkan perang pun dihentikan, dianjurkan untuk kita berbuat baik. Bahkan ada hadis Nabi dalam doanya, meskipun itu dhaif tetapi maknanya sangat berarti dan sangat relevan bagi kita semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rasulullah berdoa, mudah-mudahan di bulan Rajab ini diberikan keberkahan, dan juga di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan diberikan kepanjang umur sampai melaksanakan ibadah puasa. Seakan-akan bulan puasa adalah dambaan dari Rasulullah SAW bagi orang yang beriman, kesempatan yang besar untuk kita mendidik diri kita sendiri, untuk melatih diri kita sendiri lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat yang bersamaan kita dapat mengumpulkan pundi-pundi amal baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, kita bicara soal waktu di awal tahun ini karena waktu kita pada dasarnya itu sama, hanya tinggal pemanfaatannya yang berbeda. Ada orang yang menghabiskan keseharian dengan rebahan atau hanya bermain media sosial, sehingga tak banyak yang dikerjakan untuk bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Mungkin umurnya sama kita dengan yang lain, tetapi kenapa orang lain karirnya lebih melejit, dan mengapa orang lain lebih banyak memberikan manfaat kepada yang lain, dan bahkan legasinya pun cukup banyak. Nggak ada lain kecuali adalah memanfaatkan waktu. Kita sebagai manusia biasa, sebagai umat Islam, mengenal dengan Imam Syafi'i yang umurnya 54 tahun, lahir 150 dan wafat 204 Hijriah. Tetapi tak pernah orang melupakan jasa-jasa keilmuannya, fikih, usul fikih, dan nalar-nalar tentang keagamaannya yang menjadi standar kita semua. Padahal umurnya tidak panjang-panjang amat. Bahkan ukuran dari umur yang ditentukan oleh Rasulullah SAW tidak sampai kepada standar itu. Rasulullah bersabda, "Amaru ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man jawaza dzalik. Sedikit orang yang umurnya melewati 70 tahun. Maka dalam kerja kita ada usia pensiun, dan pada saat itu berarti kita sudah siap-siap untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, menurut Al-Qur'an waktu itu hanya dilewati dari 4 waktu. Dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal fajri wal layalin ash. Allah bersumpah dengan waktu fajar, di mana kita awal dari bangun kita. Kalau kita mau lebih baik, maka bangunlah sebelum fajar dengan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang the first one, bukan hanya the best one. Menjadi orang yang pertama, bukan hanya menjadi yang terbaik. Maka bangunnya pun orang mukmin dianjurkan sebelum fajar, sehingga bisa sholat tahajud dan sholat hajat. Biasanya orang yang sholat tahajud
dan bangun sebelum fajar, tampak wajahnya lebih cerah, hatinya lebih lapang, dan terasa hari yang dilalui ada terasa panjang. Tetapi sebaliknya orang yang terlambat bangunnya, terasa hari pendek, seringkali baperan, dan seringkali juga tak merasa jauh dalam pandangannya. Allah bersumpah wal fajri wal layalin ashr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah wadduha, demi waktu duha. Ibarat kehidupan kita baru dilahirkan pada waktu fajar, waktu duha adalah waktu remaja, di mana kita semua sudah siap-siap untuk bekerja, berkarya. Maka diawali dengan sholat duha. Tak cukup hanya sholat duha, tapi implementasikan doa itu dalam bentuk karya. Tidak cukup hanya karya, tapi juga harus didorong dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerangka kita di dalam hidup ini, menyamakan atau mengkolaborasi antara doa dan amal kita. Yang ketiga, Allah bersumpah bukan waktu zuhur, tapi wal asri, demi waktu asar. Ibaratnya dalam kehidupan kita panjang, dalam kehidupan masa-masa produktif, masa-masa di mana kita berkarya, tetapi kata waktu asar itu adalah akhir dari kita masa produktif, mungkin menjelang masa pensiun. Kalau kita kerja itu menjelang pulang dari kantor adalah waktu asar. Tetapi apa yang terjadi? Wal asri innal insana lafi khusr. Di usia tuanya rata-rata kita adalah menyesal. Rata-rata kita banyak merasakan seandainya dulu. Tetapi orang yang beriman tak pernah menyesal, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Yang terakhir sumpah Allah Subhanahu wa taala wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Allah bersumpah dengan waktu malam. Kalau tadi ada akhir dari kehidupan, menjelang akhir kehidupan kita, maka malam akhir adalah akhir dari kehidupan kita. Kita sudah menghadap pada Allah. Tidur adalah mati kecil di dalam kehidupan ini. Kita bisa bermimpi apa yang kita laksanakan dalam keseharian. Kita bisa merenungi, bisa menikmati dalam tidur itu dengan kesuksesan di hari itu yang kita kerjakan. Itulah siklus hidup kita. Dari kelahiran, remaja berkarya, bisa menikmati dengan apa karya kita. Tetapi orang yang tak bisa menikmati adalah orang yang menyesal, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ingat, semuanya adalah dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditanya? Ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa yang menjadi legacy kita dalam hidup ini, amal jariah kita apa yang kita lakukan, infak jariah, wakaf apa yang kita lakukan, kemudian apa yang akan dibawa bekal amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, apa yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai resolusi kita di tahun ini? Mari kita renungkan doa yang sering kita panjatkan dan didoakan dan dipanjatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Dan kita selalu berdoa, tetapi seringkali kita lalai untuk mengimplementasikan dalam kehidupan ini. Falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ini Surah Al-Ahqaf ayat 15 menggambarkan ketika Allah sebelumnya menceritakan tentang ketaatan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa yang harus kita siapkan? Falamma balagha ashuddahu, kalau kita sudah pada masa kuat, masa remaja, masa balik, masa kematangan hidup. Wa balagha 40 sanatan, apalagi yang sudah nyampe umur 40 tahun. Para nabi itu menerima wahyu di atas umur 40 tahun. Kecuali Nabi Isa yang masih ada khilafiyah, katanya ada yang mengatakan menerima wahyu sebelum 40 tahun. Usia matang, usia di mana kita sudah bisa mengumpulkan antara kekuatan intelektual dengan kekuatan fisik kita. Apa yang kita minta? 5 hal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang pertama yang kita minta kepada Allah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bersyukur yang pertama karena kita menemukan iman sehingga jalan hidup kita tahu bagaimana menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu mana jalan untuk kita menyiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Kita bersyukur. Yang kedua, kita bersyukur kenapa? Karena kita punya keluarga yang baik. Kita bisa menjalankan hidup dengan penuh kebaikan karena ikut seperti tuntunan agama.
dalam kehidupan keluarga kita, kita mengikuti perkawinan, pernikahan sebagaimana diajarkan di dalam agama kita. Wa ala walidayya, walhamdulillah seandainya dan mudah-mudahan kita semua punya keluarga yang baik, anak kita, orang tua kita sebagaimana digambarkan oleh keluarganya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dirinya beriman, orang tuanya beriman, istrinya beriman, putrinya menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pekerjaan, jalannya rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama harus kita nikmati, karena kita bisa menikmati kalau kita bersyukur, kita bisa berbahagia kalau kita bersyukur, bukan nunggu ya kita bahagia baru kita bersyukur, tapi bersyukur dulu baru kita bisa bahagia, karena dengan bersyukur itu kita bisa merasa berharga dan berarti apa yang kita diberi dan yang dikaruni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa na'amala sholihan taraddah, kita harus punya perbuatan yang baik, punya legacy, punya karya, punya sesuatu yang bisa kita tinggalkan dari kebaikan kita yang memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian kita wa aslih li fi dzurriyyati, kita harus sudah menyiapkan generasi di masa yang akan datang. Barangkali masih generasi yang masih belum menikah, yang baru balik, baru bekerja, untuk mendapatkan keturunan yang baik dia awali dengan cara menikah yang baik dan juga mencari pasangan yang baik. Begitu juga pada saat kita sudah bisa mendidik anak-anak kita, kita ingin berpikir bagaimana yang meneruskan dari perjuangan kita, dari cita-cita kita. Wa aslih li fi dzurriyyati. Jangan lupa yang keempat ada inni tubtu ilaik, kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beristighfar dalam sehari tak pernah kurang dari 70 kali, padahal dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita rutin untuk istighfar? Karena orang yang istighfar tak akan pernah kena adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi musibah, itu adalah sebagai ujian untuk meningkatkan derajat kita. Wa inni minal muslimin, tentu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita siapkan adalah dengan mati Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati kecuali mati Islam. Man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata alaihi bu'isyafi. Kata Ibnu Katsir, kepingin tahu cara mati kita, maka lihatlah cara hidup kita, karena kebiasaan kita akan mengantarkan pada kematian kita. Apapun profesi kita, apa kehidupan kita, itu akan mengantarkan kematian. Kalau kita ingin husnul khotimah, ingin mati dengan Islam, maka hiduplah dengan cara Islam. Oleh karena itu, ini yang kita dambakan, karena amal apapun yang kita lakukan di dunia ini tanpa mati dengan membawa iman dan Islam, tak ada arti apa-apa. Tapi seburuk apapun, naudzubillah min dzalik, tapi Allah memberikan kita husnul khotimah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan insya Allah kita akan masuk pada surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat dapat mengingatkan kita bahwa kita hidup adalah putaran waktu, dan waktu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu kita bisa memanfaatkan untuk mencari harta, mencari ilmu, dan dari harta dan ilmu itu juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap iman dan Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semata-mata untuk manfaat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hasanal kalami kalamullahul malikil alam. Wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu samii'un alim wa qur rabbi firham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma sabihal ghurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihi bi qudsihi. Fa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنا وعنكم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والرضا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وتعظيما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة